Namek namuk entago waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsye Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan di malam hari ini tentunya. Sebuah budaya bangsa tinggal di hati dan di dalam jiwa rakyatnya. Mahatma Gandhi pernah berkata seperti demikian. Dan malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang merupakan tokoh masyarakat Imbuti dan juga merupakan wakil ketua 1 LMA Kabupaten Merauke. Selamat malam Bapak, apa kabar? Baik. Bagaimana keadaannya Pak saat ini? Baik ya? Sehat. Iya, puji Tuhan sehat Pak, itu yang memang kita harapkan. Tapi sebenarnya kakak ini lebih senang ya dipanggil dengan sebutan kakak ya. Iya, kakak Ignatius Bole Gepse, tapi memang akrab disapa dengan kakak IBG, iya kakak. Kakak boleh sapa teman-teman yang saat ini lagi menonton. Iya, selamat malam buat teman-teman semua ya. Selamat malam buat teman-teman semua. Iya, yang saat ini lagi nonton siaran langsung ya. Oke, kakak IBG. Kakak tadi yang Else tahu, kakak ini merupakan tokoh masyarakat Malin Imbuti itu sendiri. Apa sih yang kakak rasakan sebagai anak Malin, seorang anak Malin yang ada di Kabupaten Merauke, yang juga yang kita ketahui kakak ini merupakan salah satu putra terbaik yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan Merauke. Iya, saya selaku masyarakat perwakilan daripada masyarakat Buti ini, saya lihat itu kondisi Marin ini memang agak sedikit tertinggal sehingga masyarakat ini mereka merasa bagaimana ya, agak sedikit dilema dalam arti sumber daya alamnya, sumber daya manusianya juga itu sedikit ketertinggalan karena memang tidak ada dukungan dari pada pemerintah daerah. Dalam hal ini ya bupati sendiri tidak pernah mungkin turun langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa memberikan apa yang keluhan, apa yang mereka punya yang mereka rasakan seperti itu. Iya. Nah, dilema ya kata kakak IBG saat ini. Masyarakat ini sedang merasakan sesuatu yang memang dilema. Dan kakak merupakan corong, merupakan orang-orang terdepan yang memang tugasnya untuk menyuarakan apa yang menjadi keluh kesah isi hati dari masyarakat itu tersebut, Bapak. Kemudian ini kita mendekati kegiatan yang saat ini menjadi event nasional, Pekan Olahraga Nasional, yang kalau kita mau lihat ini kan Kak, tidak gampang untuk kita mendapatkan kesempatan ini. Mungkin kita harus menunggu berpuluh-puluh tahun, dan tahun 2021 ini PON ini akan diadakan di Kabupaten Merauke, dan masyarakat Imbuti ini yang memiliki hak seperti begitu, memiliki tanah di sini, tuan tanah lah, seperti begitu. Apa harapan kakak sendiri untuk pemerintah daerah, khususnya untuk dapat melibatkan pemuda-pemudi masyarakat dari Imbuti sendiri? Ya, menurut saya mungkin seperti itu. Artinya ya pemerintah harus bisa melihat bahwa di sisi lain itu, dalam arti sebagai pemangku negeri ini, Kota Merauke ini, harus adakan pendekatan sehingga masyarakat kecil ini juga mereka bisa merasakan apa yang mereka punya. Dalam hal ini mungkin soal budaya, artinya mungkin ada kunjungan dalam arti mungkin dari presiden ataupun itu dari panglima. Ya, masyarakat ini juga disentuh untuk mereka juga bisa membawa mereka punya kebiasaan budaya itu, sehingga mereka juga bisa dilihat bahwa Marin itu mereka ini seperti ini, budayanya Marin itu seperti ini. Bukan hanya yang kita lihat di sini, ini kan selalu ada yang minta maaf ya, dari kalangan kita masyarakat Indonesia ini yang lebih dikenal di sini itu dari utara, seperti itu. Dari suku-suku lain, tapi kalau melihat Marin ini seakan-akan tidak pernah disentuh seperti itu. Jadi saya sebagai tokoh masyarakat ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, stakeholder yang ada dalam arti pemerintahan,
Ya itu dalam arti seperti contoh kebudayaan, mereka itu harus bisa bagaimana caranya adakan pendekatan dengan masyarakat sehingga itu juga bisa tersentuh, masyarakat juga bisa memberikan apa yang mereka punya. Itu artinya supaya itu juga bisa dalam apa nama keseimbangan. Iya benar. Keseimbangan. Jadi dalam hal ini kan saya lihat juga yang muncul itu hanya itu saja yang seperti tadi saya bilang. Sehingga masyarakat kita ini jadi bagaimana ya? Jadi tersisih. Maka dalam hal ini sekarang saya juga duduk di sini. Saya dipanggil ke sini, saya juga mau supaya bagaimana pemerintah itu bisa membackup kami dan masyarakat kami itu sehingga itu semua bisa berjalan baik. Tidak ada terjadi pila-pila antara kau sendiri tidak bisa. Kalau Digol ini kan masyarakat Marin ini orang lahir dari sana dan dibentuk di sana sehingga mereka juga membawa budaya-budaya yang sebenarnya juga bisa dipertunjukkan begitu di permukaan gitu. Seperti Iya. itu. Jadi memang ini kesempatan yang baik ya untuk kakak sendiri sebagai tokoh masyarakat Imbuti untuk menyuarakan bahwa memang di Imbuti sendiri masyarakat itu ada, anak-anak mudanya ada ya. Artinya mereka siap untuk nanti akan tampil ketika diberikan kesempatan seperti begitu kakak ya. Kita punya pemuda-pemudi nih keseharian mereka seperti apa sih kakak kegiatan yang tentang budaya? Apakah memang ada kunjungan ke LMA sendiri kepada mereka pemuda-pemudi mungkin pernah membuat kegiatan bersama seperti begitu? Itu yang mungkin kakak bisa sampaikan di sini supaya memang masyarakat Merauke bisa mengetahui bahwa memang sudah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari pemuda-pemudi kita sendiri. Seperti contohnya ini kak, kalau tidak salah Elsie ada lihat di Facebook. Ada satu akun Facebook kalau tidak salah namanya Kakak Philip Ndiken. Dia tinggal di seputaran Yobar dan di situ mereka lagi menampilkan, lagi membuat apa ya, mengembangkan potensi wisata Pantai Lampu Satu. Apakah memang mereka sudah memberitahukan hal ini kepada kakak sendiri terkait dengan apa yang mereka lakukan saat ini? Baik, itu saya kira itu memang ada. Tapi itu memang belum kami belum berjalan. Tetapi di sisi lain tadi ada pertanyaan bahwa ada kegiatan-kegiatan. Kalau di sisi lain itu ada kegiatan organisasi yang saya bawa sendiri. Dalam hal itu seni musik dengan lagu-lagu daerah yang kita ciptakan sendiri. Saya sebagai pimpinan di dalam grup Mario ya, saya punya grup band itu Mario, tapi itu juga tidak pernah muncul di permukaan. Nah, itu yang tadi saya bilang sedikit dilema di situ. Pemerintah mungkin lihat kita dengan sebelah mata. Tapi saya kira mungkin pemerintah ke depan itu mereka bisa lihat kita dengan bahwa betul-betul ini masyarakat Marin yang punya negeri ini harus bisa dikedepankan begitu. Nah, artinya kita mau itu supaya kita sebagai tuan rumah ini kita yang harus di depan, bukan orang yang dari luar yang datang gitu. Nanti memang itu merupakan salah satu harapan menuju PON. Kemudian kakak untuk menuju PON ini sendiri, apakah dari LMA sudah dipanggil dari pemerintah sendiri dalam hal ini panitia PON untuk merekrut relawan dari pemuda-pemudi masyarakat Imbuti? Apakah sudah pernah dipanggil seperti begitu kak? Saya kira belum ada itu. Ya kami juga masih menunggu. Dalam hal ini masih menunggu bahwa ya kami juga punya harapan supaya itu bagaimana caranya pemerintah juga harus bisa melihat kita juga bisa menjadi relawan dalam arti untuk kegiatan PON besok. Itu yang kami harapkan sehingga bisa sama-sama itu tadi saya bilang harus bisa ada keseimbangan lah. Harus diberikan ruang, harus apalagi diberikan dengan ruang. Yang memang memiliki hak ulayat, yang memiliki tempat ini seperti begitu kak ya. Kemudian ini juga kan kita berbicara lebih kepada peningkatan sumber daya manusia. Ketika tadi kelompok-kelompok itu diberikan kesempatan untuk tampil, di mana mereka dapat mengembangkan potensi diri mereka, itu juga kita sudah berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri kak ya. Apa sih program, apa konsep, apa yang kakak pikirkan terkait dengan peningkatan sumber daya manusia Selatan sendiri kak? Kalau saya lebih melihat untuk bagaimana caranya generasi penerus ini harus bisa
bisa diperjuangkan untuk bagaimana caranya ada keseimbangan lah itu. Artinya kalau yang saya lihat ini kan generasi penerus ini kita juga kan ada yang mereka punya bakat-bakat yang bisa di sisi lain mungkin di dalam pemerintahan atau di olahraga atau itu ada. Memang saya pikirkan itu bahwa ke depan itu saya selaku tokoh masyarakat yang sekarang ada duduk ini, bagaimana saya mau itu supaya masyarakat saya itu bisa menjaga potensi alam ini, bisa bersama-sama berbaur dengan masyarakat Indonesia yang ada di Kota Makassar. Iya benar Kak, benar. Apalagi yang kita ketahui nanti ini kan menuju PON, otomatis pantai Lampu Satu yang berada di atas tanah Malin ini yang akan dikunjungi oleh semua orang yang terlibat dalam kegiatan PON ya Kakak ya. Dalam hal ini para panitia yang dari luar Kota Merauke, kemudian juga para peserta yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional, pasti mereka tidak akan lari dari Pantai Lampu Satu itu sendiri. Dan sejauh ini Kak, di daerah seputaran Buti, Lampu Satu, Yobar, apakah di situ masyarakat sudah mulai mempersiapkan diri untuk menuju PON ini? Mungkin dengan pembersihan pantai atau juga membuat kreativitas, apakah itu sudah dilakukan Kak? Sama sekali belum. Tapi harapan saya itu memang masyarakat itu kemarin memang ada keluh kesah lah. Mereka juga datang sampaikan ke saya bahwa aduh adik ini kira-kira bagaimana pantai kita harus buat sehingga pantai kita ini bisa bersih. Contoh saja ini kan saya lihat di laut, kita di laut Lampu Satu itu yang bikin kita sedikit resah itu kan cuma perahu-perahu itu saja. Perahu itu yang menjadi menjadi terlihat tidak rapi ya. Berarti ya, memang harus ditata ya Kak ya. Kalau dari tahun 90-an, dari tahun 80 itu pantai kita itu sangat luar biasa. Dari Pantai Payung sampai dengan Pantai Lampu Satu. Jadi di situ sehingga masyarakat ini mereka aktivitas itu lebih luar biasa. Luar biasa. Luar biasa dalam hal apa nih Kak? Apakah memang kebersihannya, keindahannya dari kebersihan ya? Kebersihan dan keindahan. Kebersihan dan keindahan. Di alam ini kan mereka juga bisa hirup udara-udara yang memang udara segar. Tidak ada mungkin ada bau-bau bangkai ikan atau yang lain-lain seperti itu. Selama ini kan yang kita lihat seperti itu. Saya sendiri juga turun di lapangan, saya lihat seperti itu. Pemandangannya yang memang tidak seperti yang lalu-lalu. Iya. Dan tentunya itu juga akan merusak keindahan dari pantai itu sendiri ya. Kak bisa ceritakan pengalaman Kakak semasa kecil saat bertumbuh di sekitar Pantai Lampu Satu, kehidupan Kakak semasa kecil itu seperti apa supaya memang menjadi bahan untuk untuk pemerintah sendiri bisa melihat bahwa masyarakat Imbuti yang dulu tahun 70-an, tahun 60-an, tahun 80-an, pantai mereka tuh memang bersih, kemudian juga masyarakat beraktivitas dengan baik, seperti begitu Kak. Baik. Saya umur 6 tahun ya, 6, 7, 8 tahun situ. Di tahun-tahun itu memang pantai kita itu sangat bersih. Masih tertata ya, tidak terlamburan dengan kapal-kapal, bangkai-bangkai ikan ya. Sangat. Lalu di sisi lain itu, ya kita mau bicara ke budaya. Budaya kita kemarin itu kan menjaring dulu itu lokal ya. Iya. Menjaring lokal toh. Lokalnya itu seperti apa nih Kak? Menjaring lokal itu kan tarik jaring itu biasa. Tapi sekarang ini karena memang dengan adanya perubahan-perubahan terus kita mempunyai saudara-saudara dari Sulawesi, mereka datang ke sini sehingga di situ ada perahu dan itu menjadi penghambat dengan masyarakat lokal yang ada, itu yang jadi penghambat sehingga mereka juga tidak bisa tarik jaring di waktu pada air pasang dan air surut karena di situ sudah ada belo-belo yang mereka sudah pasang sehingga itu juga jadi penghambat untuk masyarakat lokal yang menjaga. Harapannya ini seperti apa supaya jangan lagi ada hambatan. Harapan saya tuh ya kita kembali kepada pemerintah daerah sehingga bisa melihat itu dulu. Berarti memang untuk mengembangkan masyarakat asli ini harus kontekstual dengan ciri khas mereka. Ciri khas mereka itu betul. Seperti begitu. Karena memang Kakak ya harus. Jadi kebiasaan mereka ini kan
memang sudah dari sana, ya artinya itu sudah memang dari sana seperti itu, tidak bisa di. Jadi memang ada istilahnya nanti ada jalur-jalur khusus yang memang mereka bisa jalani seperti itu. Artinya contoh kayak tadi saya bilang, di situ ada perahu-perahu, jadi masyarakat lokal yang menjaring juga di situ terhama pada air pasang. Di situ kan contoh mulia dari bidang lokal lari ke Lampu Satu udah padat dengan perahu-perahu. Bagaimana masyarakat lokal yang ada di Nawari, yang ada di bidang lokal mereka mau menjaring kan sudah tidak bisa karena ada halangan. Dan padahal sebenarnya hal-hal itu yang harus kita jaga karena Betul. ini menjadi apa ya, nilai plus. Kalau sudah ada masyarakat Sulawesi dan sebagainya, mereka sudah dengan apa ya, alat yang canggih, kemajuan, tetapi masyarakat Malin Imbuti ini masih menunjukkan tradisi yang sebenarnya, nilai budaya yang sebenarnya, seperti begitu Kak ya. Jadi saya penasaran, Kakak ini lahirnya tahun berapa Kak? Saya lahir 79. Tahun 79 ya, itu memang masih 1979. Masih muda, masih ada semangat mudanya begitu Kak ya. Iya, tadi kita bicara tentang pantai, kita agak sedikit lari lagi ke arah perkotaan. Tahun-tahun itu artinya memang rusa sendiri masih mudah dilihat di seputaran kota Kak ya, untuk rusa sendiri. Oh iya, tahun itu masih sangat sekali. Ini di daerah apa ya saya bilang, di Musamus, lalu di daerah rumah sakit masih terlihat. Pada waktu itu kan istilah dong bilang totem ya, totem marin itu pada waktu itu tuh masih ada. Sehingga ya dong bilang apa, ilmu atau apa begitu. Itu masih sangat melekat dengan masyarakat Marin yang memang masih punya apa istilah kebiasaan budaya yang memang sudah dari sana, dari lahir dia begitu. Melekat tidak bisa terpisahkan begitu Kak. Jadi mereka tahu bahwa kalau kita ke sana pasti kita ketemu rusa, kita ketemu itu saham atau pasti, karena mereka pasti ambil bagian itu dari belakang rumah istilahnya. Begitu. Tidak jauh. Iya, tidak jauh. Alam ada untuk masyarakat, sehingga memang kita tidak boleh merusak alam itu sendiri kayak. Karena memang ini berkaitan dengan mengembangkan sumber daya manusia, SDM masyarakat Malin ya, khususnya masyarakat Malin Imbuti. Tadi LC simak dari apa yang Kakak sampaikan, ini memang kalau kita ingin meningkatkan SDM dari masyarakat itu kita harus lihat dulu dari mana kita harus masuk. Betul. Seperti misalnya masyarakat ini memang sudah dengan cara yang tradisi lokal itu yang harus kita tingkatkan tanpa menghilangkan seperti begitu Kak ya. Kemudian Kak izin, tahun 2019 kalau tidak salah Kak IBG ini juga merupakan salah satu calon legislatif dan memang tampil dengan ciri khas Malinnya. Posternya, balihonya tuh tampil dengan pakaian adat. Kenapa sih Kakak memilih berbeda dari calon-calon yang lain? Pasti ada sesuatu yang akhirnya membuat Kakak memilih untuk harus tampil dengan perbedaan itu. Baik, terima kasih. Artinya mungkin saya bilang saya bulu badan berdiri. Merinding ya. Merinding sekali. Artinya saya lebih fokus kepada saya punya jati diri sebagai anak Marin. Anak Malin. Jadi saya harus jalan dengan apa yang saya punya, bukan yang saya harus pinjam dari orang. Seperti itu. Itu sebagai anak Marin, sebagai bangsa Marin, saya harus jalan dengan apa yang saya punya, bukan saya harus pinjam dari orang. Sehingga itu yang membuat saya harus pakai apa yang saya punya. Rasa kebanggaan itu, rasa memiliki dan mencintai itu, meskipun kita sudah ada dalam zaman yang berkembang, kita lihat kita sudah ada di perkembangan yang memang begitu dahsyat, hidup masyarakat semakin maju, tetapi memang di sini Elsa lihat Kakak memfilterisasi. Ada hal-hal yang memang kita harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi ada hal-hal yang kita tidak boleh melupakan itu, sehingga memang ini unik. Dari sekian banyak calon yang ada, Kakak sendiri yang menunjukkan identitas asli dari masyarakat Malin Imbuti sendiri. Saat itu saya melihat memang Animha, manusia sejati, tampil begitu gagah perkasa. Kakak bisa menceritakan kepada Elsa dan teman-teman yang saat ini menyaksikan filosofi ataupun apa ya, makna dari manusia sejati itu sendiri. Karena saat ini memang Kakak adalah salah satu pemimpin yang kita lihat memang masih memegang. Baik, manusia sejati yang disebut
dalam hal ini manusia sejati itu memang Marin itu bahwa manusia yang sesungguhnya punya sosial. Dia punya sosial budaya, dia punya sosial kemanusiaan, sehingga dia tidak bisa membawa dirinya itu dalam hal ini bukan kau punya itu, tapi mereka itu memang berdampingan dari kampung lain sama kampung lain, tetap mereka satu. Tetap satu. Tetap Begitupun satu. dengan masyarakat Malin sendiri, teman-teman yang ada di sini, kita semua yang semua termasuk kakak juga, sekalipun ada perbedaan dengan teman-teman dari luar, tetapi cinta kasih itu tetap ada ya, tetap. Sekalipun yang tadi kakak sampaikan bahwa dulu masyarakat Malin ini untuk cari ikan itu menggunakan lokal, tradisinya seperti ini. Tetapi ketika teman-teman Nusantara datang, mereka menggunakan perahu dan ini. Tapi di situ saya tidak pernah melihat dari cerita kakak bahwa teman-teman yang masyarakat Malin ini mengusir teman-teman Nusantara. Artinya kan mereka mencintai rakyat Indonesia, mencintai teman-teman dari Papua lainnya, seperti begitu kayak cinta kasihnya tuh tinggi. Betul. Ya artinya ya mau dibilang apa ya, Marin ini mungkin yang memang Tuhan sudah anugerahkan mereka sebagai manusia sejati yang ada di bumi Anima ini, sehingga masyarakat Nusantara yang mereka datang dengan mereka punya kepentingan atau apa yang mereka datangkan itu, ya kami juga tidak merasa minder atau apa, ya kita itu berdampingan saja, sehingga dunia ini kita bisa bangkitkan dia sama-sama dan kita bisa membangun negeri ini bersama-sama ke depan. Itu ya namanya ya hidup lah, udah cinta kasih, karena betul. Orang Malin tuh terkenal dengan dia punya BKI nih, hati yang penuh kasih ya. Betul. Sekalipun ada hal-hal yang tidak didapat, tetapi tetap mencintai siapapun dia, tidak pernah membedakan ya kayak seperti begitu. Tetapi memang dari satu tokoh masyarakat adat, kakak sendiri mengharapkan untuk pemerintah lebih memperhatikan. Ada hal-hal yang memang kita harus memberikan apa yang menjadi milik teman-teman yang ada di Malin Imbut ini jangan sampai dilupakan, seperti begitu ya. Seperti begitu kak ya? Baik. Iya kak. Harapan kakak ke depan tentang apa yang kakak harapkan ke depan untuk pemerintah ini untuk lebih memperhatikan masyarakat Malin ini sendiri, pemuda-pemudi. Apakah selama ini kakak sudah pernah komunikasikan dengan pihak pemerintah? Seperti gitu kan. Yang pertama mungkin sama bicara soal hak. Soal hak kepemilikan ini. Kita mau bilang itu tanah ya. Itu yang mungkin pemerintah lebih kepada yang itu, karena kalau mau dibilang memang ya sosial masyarakat Malin ini sosial tinggi dan mereka merasa bahwa apa yang mereka, tapi kan mungkin harus ada pemikiran bagaimana caranya bisa hak daripada kesulungan ini, harus bagaimana caranya mereka juga bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan, sehingga ini semua bisa ada keseimbangan begitu. Itu yang tadi saya bilang, selalu harus ada keseimbangan. Dalam hal ini kan macam contoh tanah yang ada di Kota Merauke, Pokok Nasional umpamakan, itu belum diganti rugi kepada pemilik, tapi mereka tetap legowo saja. Nah ini mungkin pemerintah punya peran untuk bagaimana caranya, mungkin buatkan salah satu kelompok-kelompok atau pansus, panitia khusus untuk bisa bagaimana ini tanah ini mungkin punya ini kan, marga ini agar bisa ada keseimbangan. Itu yang tadi saya bilang, tidak ada terjadi kecemburuan, lebih terkontrol, semua dapat jalan berdampingan dengan baik tentunya kayak seperti begitu ya. Dalam hal ini selain hak kesulungan untuk masalah tanah, kita kemarin beberapa bulan yang lalu kayak kita ada melihat sendiri bahwa pemerintah daerah saat ini memang lagi gencar-gencarnya untuk mendorong anak-anak Malin sendiri untuk kuliah di luar negeri. Dalam hal ini lebih kepada pendidikannya, meningkatkan pendidikannya untuk kirim ke luar negeri, untuk melanjutkan studi S1, kemudian untuk melanjutkan studi S2. Ini kan Elsa lihat sesuatu hal yang baik juga kan kak. Menurut kakak bagaimana? Saya kira itu luar biasa. Contoh kayak kemarin Bapak Bupati kita kemarin ada kirim beberapa anak, 30 orang ya. Kalau tidak salah, saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Bupati kita. Saya mengucapkan terima kasih, sehingga anak-anak kemarin ini juga bisa ada punya
artinya ada punya wawasan yang lebih luar biasa daripada yang ada kan. Nah itu yang saya juga harapkan, sehingga ke depan itu mungkin masih ada lagi yang adik-adik kita generasi penerus itu yang bisa didorong terus. Jadi setiap tahun itu harus ada 10 atau 30 atau lebih daripada yang itu. Iya. Karena memang berarti kakak sepakat bahwa kita harus mempersiapkan benar-benar generasi ini ya. Generasi ini yang nanti ke depan akan menggantikan, menjadi pemimpin di atas tanah ini. Apalagi kan saat ini isu-isu tentang pemekaran Papua Selatan saat ini lagi gencar-gencarnya kayak. Bagaimana kakak menanggapi tentang isu-isu tersebut dengan memang kita kaitkan lagi dengan anak-anak asli yang ada nih? Ya, saya harap ya soal Papua Selatan boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi kan bagaimana caranya juga kita juga yang khususnya punya Kota Merauke bisa terlibat juga di dalam sistem. Dalam hal ini mungkin ya dewan dan lain-lain tuh. Iya. Seperti legislatif dan lain-lain itu harus ada keterlibatan masyarakat. Iya. Dalam hal ini Kak Ilse kaitkan lagi dengan kemarin contohnya ya legislatif, pemilihan anggota dewan. Menurut kakak apakah itu sudah seimbang? Apakah itu sudah ada keterwakilan dari pemilik tanah ini? Bukan hanya Malin Imbuti, tetapi kita bicara nih secara luas. Betul. Dari Kondo sampai Digul. Seperti begitu Kak. Keterwakilan di dewan sendiri Kak. Saya kira ada, tapi ya ada juga. Ada, tapi yang khususnya dari yang pemilik negeri memang tidak ada sama sekali. Jadi mungkin itu juga yang saya bilang bahwa pemerintah harus bisa lebih melihat di sisi lain, itu bisa mungkin mendukung untuk bagaimana caranya harus ada keterwakilan daripada yang punya negeri. Yang punya tanah yang ini. Punya tanah ini. Artinya memang pemerintah, kemudian masyarakat juga semua bagaimana kita mencintai tanah ini, kita juga mencintai pemilik tanahnya karena mereka juga memang sudah mencintai kita begitu kan Kak ya. Dan memang kakak mengharapkan untuk kalau bisa ke depan yang duduk di kursi-kursi pemerintahan ini anak-anak pemilik negeri ini Kak ya. Anak-anak pemilik negeri. Karena anak-anak pemilik negeri ini sudah siap, benar kan Kak ya, sudah siap. Tinggal diberikan ruang untuk tampil, untuk mereka memang harus diberikan kepercayaan ya kan Kak ya. Berarti memang itulah hal-hal itu yang masih menjadi PR untuk kakak sendiri sebagai tokoh masyarakat Imbuti seperti begitu Kak ya. Betul. Iya. Tapi memang untuk PON ini kakak sudah benar-benar siap. Dari kakak sendiri siap. Dan masyarakat juga yang ada di Imbuti sudah siap. Masyarakat mereka sangat mendukung untuk PON. Saya sendiri pun beberapa hari yang lalu sudah artinya kita sudah istilah orang Marin bilang itu munggoi-munggoi, kita sudah cerita bahwa ini besok PON ini akan dilaksanakan di PPS juga pun demikian, jadi kita harus terima dengan lapang dada dan 10 jari yang ada. 10 jari yang ada. Sehingga semua ini bisa berjalan baik gitu. Berarti ini kakak IBG sendiri sudah munggoi-munggoi tadi ya, cerita-cerita dari rumah satu ke rumah lainnya. Dalam arti kakak memberikan dukungan juga untuk kita punya masyarakat yang ada di Buti sana ya. Betul, seperti itu. Kalau boleh tahu kakak, ketika kakak kunjungan ke mereka, apa respon dari masyarakat? Apakah mungkin mereka ada pesan-pesan untuk kakak sampaikan kepada pemerintah daerah? Pesan mereka itu ya, mereka harus bisa dilibatkan dalam hal tadi saya bilang. Contoh mungkin untuk penjemputan itu harus relawan itu harus ada di PON. Relawan PON itu mereka itu saja mereka sampaikan bahwa mereka juga harus ada di dalam itu. Artinya harus ada keterlibatan langsung sehingga mereka juga bisa merasakan, mereka juga bisa begitu. Mereka juga bisa dan memang mereka bisa begitu kakak ya. Cuma hanya harus diberikan ruang, kesempatan begitu. Karena memang kalau mau bilang tidak bisa juga tidak. Mereka ini sudah siap begitu karena untuk yang lebih mengenal daerah Merauke, kebudayaannya, ini adalah teman-teman yang mempunyai tanah ini seperti begitu Kak ya. Kemudian Kak sedikit lagi ya, karena memang
momen seperti begini jarang sekali. Ini kesempatan yang baik juga. Elsie sendiri bersyukur bisa berjumpa dengan kakak IBG di sini yang memang Elsie dengar-dengar cerita-cerita dari teman-teman di luar sana. Kakak ini juga merupakan salah satu sosok yang diidolakan karena saat itu 2019 saja tuh kakak sudah berani tampil dengan atribut budaya. Di situ memang kakak sudah menunjukkan bahwa kakak bangga dengan jati diri kakak sebagai anak asli Malin, anak Malin itu sendiri. Dan ini memang kesempatan yang sangat baik, Kak. Kesempatan yang sangat baik. Dan jika diizinkan nanti ke depan ketika kakak dengan teman-teman mau melakukan kegiatan apapun itu, jangan sungkan untuk melibatkan Elsie dan teman-teman yang ada di sini, Kak ya. Kemudian, Kak, Elsie masih mau mengenal, bercerita dengan kakak lebih dalam lagi, Kak. Untuk apa yang kakak tampilkan saat caleg 2019 lalu, itu kan kakak menggunakan atribut. Kakak mungkin bisa menjelaskan kepada kita atribut yang kakak gunakan itu apa-apa saja. Mungkin masyarakat selama ini kan melihat itu semua apa ya, orang di luar sana mungkin tahu saja itu koteka, mungkin apalagi kan kita lihat Tanah Malin ini luas. Ciri khas dari orang yang ada di Malin Bob, kemudian dengan yang ada di Malin Pantai, ini kan ada sedikit perbedaan ya, Kak ya. Seperti contohnya di Torai, masyarakat tahu, kalau umumnya masyarakat Papua mengenal Noken, Noken ya. Tapi masyarakat Torai tahu dengan sebutan Toare. Kemudian kita lari lagi ke sini mengenalnya dengan sebutan Wat, Kak ya. Pas ini ya, Wat ya, Wat. Nah itu mungkin kakak bisa menceritakan, karena yang tahu benar ini memang benar-benar adalah pemilik tanah ini yang sudah dari kecilnya tete nenek moyang turun ke anak-anak, cucu, hal itu tidak hilang seperti begitu, Kak. Ya, saya lebih atribut itu yang kemarin di 2019 itu yang saya pakai atribut itu yang itu sebagai mahkota itu yang dinamakan Zimbo. Zimbo. Itu Zimbo. Lalu yang ada saya pakai di sini itu ada di situ yang namanya tumbuh-tumbuhan yang namanya anggin, itu yang kundama itu. Kundama anggin itu yang saya pakai. Sebagai sosok marin itu adalah dia melekat di Gepse. Kundama itu ada di Gepse. Memang yang saya harus pakai, bukan marga lain harus pakai. Dan totem ini ya? Iya, totem. Jadi kundama itu adalah melekat di orang Gepse. Maka saya harus pakai itu karena itu yang saya punya, bukan saya ambil dari marga lain. Seperti itu contoh yang seperti ada di foto itu. Oh iya, mungkin ada di foto ya. Saya lihat dulu ya. Yang seperti itu. Jadi oh iya. Itu yang menjadi kebanggaan saya sendiri. Partai Hanura, Kak ya. Sebagai Partai Hanura. Begitu. Sabar ya. Kita tampilkan dulu. Hanura, tepat juga ya. Tepat Hanura. Kak, hati nurani rakyat. Siap. Iya. Jadi memang saya bangga dengan apa yang saya pakai itu memang. Ini Kak ya? Iya, siap. Iya. Teman-teman bisa lihat. Ya, itu yang di mahkota itu namanya Zimbo. Itu Zimbo ya, ini Zimbo. Zimbo. Ini Zimbo. Yang ini Anggin Kondama. Anggin Kondama. Ini namanya yang lo bilang cawat itu Parak ya. Ini Kueram namanya ini. Yang silang itu Kueram. Iya. Ini kan biasa kalau secara umum itu kita di Merauke sebut saja hiasan kepala. Kan kita tidak tahu kalau dengan dan malam ini dengan hadirnya kakak, kita semua bisa tahu kalau ini disebut apa tadi, Kak? Zimbo. Yang ada di atas ini kepala ini itu Zimbo mahkota. Itu mahkota. Kemudian Anggin. Mahkota kerajaan. Ini Anggin itu yang melekat pada marga Gepse yang namanya Kundama. Jadi ini angginnya bentuknya juga memang beda-beda begitu, Kak ya? Beda ya. Kalau ini marga Gepse punya? Ya, marga Gepse. Lalu kalau Parak ini kan umum ini sebenarnya. Iya, umum. Cawat Itu umum. Orang bilang tuh cawat ya, secara luas. Tapi kalau untuk ini disebut
Iya, Parak. Parak. Oh iya kakak. Parak itu namanya. Oke kak. Kemudian hiasan muka nih kak. Itu hiasan muka itu yang dia sampai warna kuning itu ambil bahannya itu dari kulit mangga. Kulit mangga. Kulit Ini juga mangga. tidak bisa pakai salah-salah kak ya? Tidak bisa. Kulit mangga dicampur dengan kapur sirih. Kulit mangga. Kapur ya. Itu kulit mangga itu di mamah ya. Di mamah airnya itu yang ditaruh di tempurung, lalu dicampur dengan kapur sirih itu. sirih. Nah itu yang dia jadi kuning itu maka untuk hias. Iya. Ini kan Iya. kalau orang lihat dari jauh, Elsa tadi lihat sekilas itu seperti cat ya. Padahal tidak, ini memang Tapi tidak, itu asli. asli. Iya, ini memang asli, Asli ya. ya. Asli. Itu memang itu dia gambar yang dihias ini itu dia melambangkan orang Gepse. Ini melambangkan Orang Gepse yang punya gambar. Begitu. Beda dengan manusia lain lagi gambarnya. Kalau Gepse kita seperti itu. Jadi dihias begini, lalu ada titik apa namanya, titik air mata ya. Orang Gepse itu kan orangnya ya, mau dibilang ya, dia makan buah itu bilang yang punya tanah. Yang punya tanah. Jadi ketika dia nanti umpama dia sakit, lalu dia mungkin Tuhan panggil, dia lebih cepat dipanggil untuk ya seperti itu. Jadi Itu memang ini seperti luar itu. biasa. Ini ilmu sebenarnya, memang ini ilmu yang sangat baik, dan memang untuk itu memang teman-teman harus dilibatkan. Karena belum tentu kita yang lain ini mengetahui. Kita pakai tadi misalnya secara umum kita mengenalnya itu cawat, Iya. kemudian hiasan kepala. Tapi kalau memang kita libatkan pemuda-pemudi yang dari Buti, Benar, itu benar sih. mereka tidak perlu belajar Tidak kan? perlu Mereka belajar. tidak perlu belajar, cari buku, Betul. cari materi, cari informasi. Tapi mereka memang sudah tahu Sudah ini tahu. jati diri mereka. Jadi ditanya dari teman-teman dari luar, misalnya saja panitia PON yang dari Jayapura datang, atau teman-teman dari Kementerian Pariwisata datang, itu mereka sudah tahu. Iya. Mereka sudah langsung memang seperti begini kan. Kalau LC mungkin perlu belajar lagi, cari tahu lagi. Tapi dengan kakak yang memang benar-benar ketokohannya kelihatan, benar-benar sudah mengetahui, dan memang itu menjadi apa ya kakak ya? Identitas diri. Seperti begitu kak ya. Dan itu sesuatu yang memang luar biasa. Bisa tampil membawakan ini saya manusia sejati. Itu sesuatu yang memang menjadi apa ya kakak? Tidak semua orang mau tampil menunjukkan dirinya yang sebenarnya di depan publik. Tetapi kakak dengan kesungguhan hati, dengan apa adanya, kakak sudah bisa hadir. Dan memang saya melihat dari cerita kakak ini, di belakang kakak nih ada banyak masyarakat, ada pemuda-pemudi, bapak, mama yang memberikan kepercayaan kepada kakak untuk dapat menyuarakan isi hati dari mereka, bahwa mereka nih ada, ini tanah mereka mencintai tanah ini, mencintai semua manusia yang ada di tanah ini tanpa membeda-bedakan itu, dan mereka ingin dihargai dalam arti diberikan ruang dan kesempatan seperti itu. Seperti begitu kakak? Baik. Ya mungkin kakak bisa mengeluarkan isi hati dari pribadi kakak sendiri, harapan kakak untuk pemerintah daerah, kemudian juga untuk pemuda-pemudi Marin sendiri, anak-anak generasi. Iya. Ya, saya hanya mungkin sedikit mau sampaikan saja kepada pemerintah daerah bahwa Merauke ini ada di Tanah Marin, ada di Imbu Timur. Iya. Jadi ya paling tidak memang pemerintah harus bisa lihat bahwa Marin yang punya kota Merauke ini harus dilibatkan full, sehingga tidak terjadi itu. Sudah tadi yang saya bilang, selalu tadi saya bilang bahwa jangan sampai terjadi kesalahpahaman, terjadi kecemburuan. Yang harapan saya itu mereka harus bisa mengerti, paling tidak mereka harus bisa menghargai kita, paling tidak juga harus mengerti bahwa apa sih ini masyarakat, apa sih ini Marin yang punya negeri dorang ini bagaimana. Kan paling tidak dong bisa menghargai bahwa oh ya ini mereka yang punya tempat,
mereka ini yang punya negeri, bagaimana caranya kita juga harus bisa menghargai mereka sehingga mereka juga bisa ya bagaimana ya ada keseimbangan lah begitu. Itu saja. Harapan Iya, saya ke itu depan seperti itu. harapan kakak yang juga kakak membawa harapan dari masyarakat yang ada di Imbuti sendiri kakak ya. Dan memang dari kakak sendiri mendukung Pekan Olahraga Nasional ini kak ya. Siap. Sangat Mendukung dan sangat mendukung. iya, kakak juga sudah memberikan apresiasi kepada kita punya Bapak Bupati, Bapak Romanus yang sudah membuat program yang memang itu yang kita inginkan sebagai generasi Marin. Kita inginkan memang kita punya anak-anak ini disekolahkan dalam hal pendidikan dan sebagainya kayak. Ada pesan-pesan dari kakak mungkin untuk Bapak Romanus sendiri terkait apa yang sudah Bapak lakukan? Harapan saya ya untuk Bapak Bupati ya mungkin bisa adakan pendekatan terus dengan masyarakat Buti, karena yang tadi saya selalu harus ulang saja bahwa Buti kota Merauke ini ada di Marin nih, Buti ini punya masyarakat. Jadi mungkin yang paling tidak itu harus ada pendekatan saja. Pendekatan saja cukup, bukan berarti kita mau minta apa-apa. Hanya harus ada pendekatan sehingga mungkin kita bisa kolaborasi kolaborasi dengan hal mungkin pemerintah, budaya itu yang harus bisa. Sehingga juga masyarakat Marin ini juga tersentuh dengan itu seperti itu. Saya kira tidak terlalu ini juga, penting ada pendekatan saja. Iya. Itu saya harapan saya. Tapi memang dari kakak sendiri terkait dengan tadi kita punya anak-anak Malin yang sudah disekolahkan ke luar negeri ini, dari kakak sendiri juga mengapresiasi ya untuk pemerintah daerah. Sangat mengapresiasi dan harapannya memang ke depan program ini tetap dilanjutkan dan kalau bisa memang ada anak-anak dari Kampung Buti lagi yang diberangkatkan. Ada keterwakilan. Ya, setiap tahun paling tidak mungkin ada pasti. Iya. Dan tentunya kakak sebagai tokoh masyarakat Imbuti mendukung full program-program pemerintah daerah. Ya, seperti begitu Kak ya. Oke. Terima kasih Kak ya. Kita sudah cerita tadi terkait persiapan PON, kemudian juga tentang budaya yang tadinya kita tidak tahu dia punya arti itu seperti apa, tapi dengan kehadiran kakak saat ini kita sudah belajar ya Kak ya. Kemudian juga kita sudah mendengarkan cerita kakak, keberanian kakak, dan kita juga bangga kakak sudah hadir di tahun 2019 sebagai salah satu calon dari Partai Hati Nurani Rakyat dengan menggunakan atribut budaya. Kita sudah banyak bercerita dan ke depan mungkin kita akan mengundang kakak lagi untuk hadir dalam program-program luar biasa yang dilakukan kakak IGB. Mungkin itu saja yang dapat kita diskusikan malam hari ini Kak ya. Terima kasih kakak sudah mau hadir. Dan juga untuk teman-teman yang saat ini lagi menonton, mungkin kakak bisa menyapa dengan menggunakan bahasa Malin Imbuti. Selamat malam, waniga pa pujo hutiu. Dipakai oke, Malin mira. Itu artinya apa kakak? Pasti teman-teman juga penasaran. Itu saya sampaikan bahwa terima kasih untuk semua yang telah menonton kita. Selamat malam dan itu berarti. Selamat malam, terima kasih. Gitu. Oke ya teman-teman semua, kita sudah selesai bercerita di malam minggu yang luar biasa ini dengan kita punya tokoh masyarakat Imbuti yang juga merupakan Wakil Ketua 1 LMA Kabupaten Merauke, Kakak Ignatius Bole Gepse, tapi yang sering dan selalu kita kenal dengan sebutan Kakak IBG. Untuk itu saya Elsie Titi Halawa dan juga kakak saya Kakak IBG pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita. Izakot Dekai, Izakot Kai. Satu hati, satu tujuan.